saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sampai doa Bapa kami itu kan, berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Dah tahu dah. Cari makannya itu pastilah macam-macam. Mana untung mana mungkin orang jualan ndak untung. Ya kan? Kalau jualan ndak untung, jangan jualan lah. Orang buka lembaga keuangan, bank, CU ndak dapat untung itu apa? Orang di muka bumi ini mencari untung. Ya kan? Sama juga Bapak terkasih, mau buka lembaga sosial apapun cari untung. Untungnya bukan profit oriented, ya kan? Kalau kita misalnya buka panti asuhan, mau buka panti jompo, ya kan? Ada memang yang bisa untungnya besar, ada juga yang untungnya adalah kepuasan pribadi, kan untung. Bapak-bapak datang di sini kan mau cari keuntungan. Keuntungan yang rohani. Yang tidak datang kan tidak dapat untung dia. Kalau kita datang ke gereja itu tidak dapat untung, itu apa kita datang ke gereja? Buang waktu, buang tenaga, kata orang yang tak punya iman kan. Bagus jualan katanya. Saya ingat dulu orang di gang saya itu kan, setengah mati hamba dari Pentakosta tuh nyanyi. Dia malah ngomel pula. Lihat tuh katanya. Nanti pastilah derma lagi, kolekte lagi. Memanglah orang tua itu. Sampai meninggal pun lalu tidak mau terima Yesus. Padahal gereja di samping rumahnya. Itu tadi. Jangan mengatakan orang yang tinggal di samping gereja itu, dia bisa, udah puas mungkin dia mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Tapi itu tadi, tidak ada untungnya katanya. Jadi banyak di antara kita ini kan, kalau kita tidak dapat untung datang ke gereja, pasti kita akan menjadi pribadi yang linglung jadinya. Semuanya orang ini kan ingin mencari keuntungan. Keuntungan itu ada yang berasal dari dunia dan ada yang berasal dari Tuhan. Ya kan? Maka kata Santo Paulus, bagi orang dunia ini aku ini sial, celaka. Tapi bagi, ya kan, hidup bersama Yesus adalah keuntungan bagiku. Kan begitu. Nah ini harus dipahami. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Seperti lampu ini kan ada dua nih. Bisa jadi untung bagi kita, tiba-tiba rusak. Ya kan? Karena tegangan dayanya mungkin turun. Atau ada kabel yang mungkin tidak terlalu terik. Jadi ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Siapa sih yang tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan? Ya Tuhan Allah. Sekarang dari mulai Adam sampailah ya. Siapa yang tidak menyimpang? Adam dan Hawa menyimpang. Ya kan? Abraham, siapa bilang Abraham tidak menyimpang? Menyimpang dia kan? Dah dibilang. Ya. Pasti akan dapat anak dari Sarah. Tiba-tiba Sarah menggunakan cara dunia. Disodorkannya Hagar kan? Salah siapa? Ujung-ujung si Hagar ngolok-ngolok Sarah. Ya kan? Sedihlah hati Sarah. Kan tidak tega si Abraham. Oh ini udahlah. Gundik ngolok-ngolok istri aku. Dah. Pergi kau sana ke padang gurun kan. Teriak-teriaklah Ismail tuh. Ya kan? Si Hagar bilang, wah ini. Tetapi kan karena dia berasal dari keturunan Abraham, dia diberkati Tuhan Allah. Nah jadi sama. Ini konsepnya begini. Mungkin diantara kita ada yang dari istri kedua, istri ketiga bapak kita. Ketika kita dibaptis sebenarnya itu sudah tidak ada pengaruh lagi. Tidak ada lagi ya dosa kutukan dengan kita. Tidak ada. Ketika kita dibaptis kita sudah lahir baru gitu. Cuma banyak orang Kristen masih mikir lagi. Ya kan, oh mungkin itu dosa turunan kita. Mana ada lagi dosa turunan kalau kita sudah dibaptis. Kalau kita sudah dibaptis, itu berarti kita sudah ya hidup di dalam Kristus Yesus. Seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggangnya. Ya. Jadi kesetiaan dan kebenaran Tuhan itu seperti ikat pinggang. Ya. Ikat pinggang itu kan membuat kita tuh menjadi nyaman. Celana yang
besar menjadi nyaman lah di pinggang. Ya. Jadi ikat pinggang itu sesuatu yang luar biasa, dipakai oleh zaman-zaman orang dahulu, itu macam-macam. Untuk menyimpan uang, ya, menyimpan air minum, ya. Kita lihat kalau ikat pinggang tentara itu kan lengkap tuh, menyimpan sangkur, macam-macam bisa dibawa di pinggang. Ya. Sama juga kita ya. Kalau kita menyimpan sesuatu kan lebih aman misalnya di pinggang. Kalau tidak percaya silakan. Ya, menyimpan HP itu kan ada enaknya di pinggang kan. Coba kalau di dompet, diduduki, ya, atau misalnya kita taruh di saku celana. Saya beberapa kali taruh HP di saku celana, retak LCD-nya. Sekarang kan tidak ada lagi, jarang saya lihat yang menyimpan HP di pinggang. Padahal kalau menyimpan HP di pinggang itu lebih aman. Pada waktu itu serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Luar biasa. Ini karena kehendak Allah. Ya, yang jahat jadi baik, yang baik tetap baik. Nah itu. Jadi banyak yang berkata, kalau udah berjumpa dengan Yesus, yang jahat itu tetap jadi baik, yang baik tetap jadi baik. Nah begitu. Mengapa begitu? Karena Yesus mengubah cara hidupnya. Sama seperti Santo Paulus. Paulus itu kan jahat benar kan? Sampai meminta ya ke mahkamah untuk membinasakan orang-orang Kristen. Tapi di jalan di Damsyik apa yang terjadi? Ya, Tuhan memanggilnya. Ya. Dan dia akhirnya bertobat. Bahkan pertobatan Paulus itu diragukan sampai sekarang oleh banyak orang. Mengapa? Karena Paulus ketika dia bertobat, dia total, full. I love you full katanya. Ya, bahkan Paulus itu dengan tegas, kalau mau makan kerja, ya kan, jangan jadi hamba Tuhan itu minta-minta, ya kan, kerja katanya, kerja. Dia membuat tenda untuk hidup. Bahkan demi keadilan dia pergi sampailah ya ke Roma sana untuk menuntut keadilan. Tetapi kembali lagi, keadilan itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Ya. Tetapi akibat darah Paulus yang tertumpah di Roma, maka kekristenan itu tumbuh berkembang dan sangat pesat sampai sekarang. Anak lembu dan anak singa akan merumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Oh, ini luar biasa nih saya menjelaskan kepada bangsa Israel. Ya, ini mah menceritakan orang-orang di sekitar bangsa Israel, ada yang seperti singa, ada yang seperti lembu, ya kan? Ada yang seperti serigala, ada yang seperti macan, ya. Tetapi karena Yesus, mereka akan bersatu menjadi anak-anak Tuhan. Nah ini. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Ya. Dunia tidak akan merubah ini. Bagaimana singa bisa makan jerami? Singa ya makan daging. Maksudnya di sini adalah kekuasaan itu tidak akan menghancurkan lagi orang-orang. Justru kekuasaan itu akan bersama-sama rakyat untuk melayani rakyat. Itulah bonum comune, kesejahteraan bersama. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Oh, ya. Bapak-bapak yang terkasih pernah ingat, "Oi keturunan ular beludak," kata Yohanes. "Mengapa kau datang dibaptis?" katanya. Itu keturunan ular beludak tuh sama seperti bangsa Israel tuh. Ya. Dia dipagut ular. Lalulah meminta tanda. Lalu Tuhan Allah bilang dengan Musa, buat lambang ular dari tembaga itu kan. Siapa yang melihatnya tidak akan mati. Maka Yohanes dengan keras, "Hei keturunan ular beludak, mau dibaptis juga gak kamu?" katanya. Ya kan? Gimana ndak orang Yahudi marah kan? Orang Israel marah dengan Yohanes. Nantilah kau Yohanes. Betul tuh. Ketika Yohanes ya
memberikan suatu kebenaran ya tentang ajaran ya. Lalu tersinggunglah Herodias. Dia nyinggung Herodes. Dia bilang Herodes. Nah ini orang Kristen tuh memang harus berani seperti itu. Resikonya besar memang. Tak baik kau ngambil istri saudaramu itu, katanya kan. Nah, nama saudaranya itu Filipus, bukan Filipus murid Yesus, bukan. Lalu Herodias yang dendam. Ya kan, yang ditegur siapa, yang dendam lain kan. Biasa begitu. Ya kan? Ini namanya misalnya marah menantu kena mertua. Ya kan? Marah anak kena bapaknya, kena mamanya. Jadi kalau kita misalnya mengatakan suatu kebenaran, yang marah itu justru orang lain. Orang yang berhubungan dengan orang yang kita nasihati. Dan terkadang orang-orang Kristen akhirnya jadi apatis. Ah udahlah, kakti orang mati. Ya kan? Mana duli bahasa sini. Ya. Saya ingat dulu ada cerita. Seorang bapak ini baik. Dia cerita nih, mau menasihati orang tua itu. Jadi karena dia peduli benar, dia ngomong, Pak, anak bapak tuh kerjanya di kota apa? Oh, anak saya bagus kerjanya katanya. Iya kan? Tapi kok kerjanya kok di losmen dan hotel ya? Oh iya, memang dia kirim duit bagus, dia kirim duit banyak katanya kan. Makin bingung lah bapak itu kan. Bapak tahu enggak pekerjaannya? Tahu pekerjaannya? Apa Pak? Ya begitulah. Begitu. Dia ngelayani laki-laki. Oh memang harus begitu pekerjaannya katanya lah. Kok bapak ini bodoh atau enggak gitu ya? Enggak. Anak bapak itu melacur loh. Oh serah dia lah. Mau melacur gak, mau ngelontai serah dia ya penting duit dapat. Wah parah lah orang tua itu. Jadi ujung-ujungnya kan, emangnya kok kasih aku makan? Malah dia yang marah orang tua itu. Akhirnya memang inilah kalau untuk kebenaran ini susah. Jadi dia pula yang dimarah. Maksud tujuannya adalah supaya mengingatkan anaknya. Supaya kembali tidak sesat. Ini malah dia bilang, emangnya kok kasih aku duit? Nah ini sering terjadi dengan kita ketika menasihati orang-orang. Ya kan, hidupmu pun tidak baik. Satu nasihat pastor yang membuat saya akhirnya tuh harus melayani ya. Waktu itu kan saya merasa tidak layak menjadi prodiakon tuh. Karena prodiakon itu dari dulu seingat saya memang orangnya tuh kekudusannya, kesuciannya mirip seperti pastor lah begitu. Sampai pastor kami bilang, sampai mati pun orang tidak layak lah untuk melayani Tuhan. Itu lama saya refleksikan. Iya sampai mati pun kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ya kan? Mau sampai kapan kita tuh nunggu kita layak di hadapan Tuhan? Sampai mati pun kita tidak layak di hadapan Tuhan tuh. Yang melayakkan kita tuh Tuhan. Itulah yang membuat akhirnya ya udah saya malah mengambil langkah keberanian untuk menjadi asisten imam taklajim tuh, mengantar komuni, membantu tugas pastor, bukan jadi pastor tuh. Ya kan? Kalau pastor tuh tertabis seorang imam, diakon, imam, uskup tuh tabisan. Kalau asisten imam tuh hanya dilantik untuk jangka waktu 3 tahun. Kalau mau diperpanjang silakan, itu urusan pastor masing-masing. Tapi kan bagi umat itu kan tantangan berat. Beberapa kawan-kawan saya minta jadi prodiakon atau asisten imam taklajim itu banyak yang enggak bilang, waduh susah nih Pak Yakobus, ini kan, ini nih, aduh susah, sulit ya kan. Ya, hanya itu. Ya, sampai mati pun kita tidak layak di hadapan Tuhan. Sama juga di tempat ini. Sampai kapan bapak-bapak lalu hanya diam, tidak mau membaca kitab suci, dirijen, ya kan, pemazmur, atau memberikan kesaksian? Ya, sampai kapan? Sampai nunggu udah mau bangkotan? Tidak bisa. Mulailah kita merubah diri kita bahwa firman dan sabda Tuhan itu memang menarik kita untuk kembali kepada Yesus Kristus, jalan kebenaran. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungmu yang kudus. Ya, kalau sudah sampai di gunung Yesus yang kudus itu tidak ada yang berbuat jahat. Ya. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa,
Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Nah, ini Yesaya ingin menggambarkan Yerusalem itu sebagai suatu kota yang kudus untuk semua manusia. Tetapi Yerusalem juga menjadi tempat di mana Allah akhirnya wafat di kayu salib. Dia lahir di Yerusalem, wafat juga di Yerusalem. Luar biasa. Tetapi orang tidak tahu bahwa Yesus lahir di Yerusalem, tunggul Isai itu, Yesus anak Daud. Karena perjanjiannya kekal abadi selamanya. Banyak orang berkata, Daud ini kan dari Yehuda. Yehuda ini kan anak keempat. Mengapa dia bisa merebut hak kesulungan dari abang-abangnya? Yang pertama Ruben, Simeon, Lewi, barulah Daud kan. Kalau kita baca kitab Kejadian dengan seksama, kita tahu bahwa Yusuf itu, ya, dia tidak mengindahkan Ruben, ya, Simeon dan Lewi. Justru Daud yang disuruhnya untuk menghadapnya dulu. Ya kan? Daud yang ngomong dengan Yusuf kan? Ya. Dari situ kita tahu bahwa ya, bahwa Yehuda ya. Waktu dia datang untuk membawa Benyamin, ya. Yehuda ini kan ya ngomong dengan bapaknya. Paling berani ngomong dengan bapaknya, lalu ngomong juga dengan Yusuf kan. Yusuf lah akhirnya yang meminta Yehuda menghadap kan. Nah, ceritalah Yehuda tuh. Nah, akhirnya Yehuda itu bukan karena dia ini anak pertama lalu diindahkan untuk mendapat berkat. Dia menjalani proses. Kita tahu Yehuda pun tidak bagus-bagus juga perjalanan hidupnya. Yehuda akhirnya mengawini Tamar. Karena Tamar jadi perempuan sundal, pakai telukung. Inilah akibat mabuk tuh. Ya kan? Karena janji si Yehuda. Anak pertama tidak mau mengawini. Bagi orang Yahudi kalau tidak mau mengawini istri itu adalah dosa berat, mati dia. Nah, yang berikutnya Onan. Onan itu mau dia berhubungan dengan Tamar, tapi ya sel spermanya dibuang keluar. Nah, itulah onani namanya. Nah, yang berikutnya masih kecil, kan tidak mungkin. Anak masih 8-9 tahun disuruh kawin dengan Tamar kan. Tamar ini kan tidak bisa dipergunjingkan orang kalau itu. Karena menurut ada tradisi mereka itu, ya, anak kalau kawin dengan anak pertama, mati anak pertama itu kawin dengan anak kedua. Ingat percakapan orang Saduki dengan Yesus kan, yang tidak percaya kebangkitan tuh. Yesus, kalau ada 7 orang nih katanya, 7 orang kawin dengan perempuan yang sama, nanti bagaimana di surga? Wah, kamu ini sesat. Mana di surga ada kawin mengawini? Itu hanya di dunia. Udah jelas dah jawabannya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, apa lagi yang kita mau tanyakan dengan iman kita ini sebenarnya? Ya kan? Di situ sudah dijelaskan oleh Yesus bagaimana keadaan surga itu. Orang tak lagi kawin mengawini. Itu kawin mengawini hanya di dunia ini. Tetapi kan Kak, kalau kita misalnya, masa kita tidak ingat dengan istri kita? Ya ingatlah, tapi kan ingatan itu sudah bukan lagi seperti ingat Maria Magdalena ketika berjumpa Yesus. Tidak kenal dia dengan Yesus tuh, karena Yesus yang rohani. Ya kan? Unsur manusiawinya itu ya sudah ditiadakan oleh Allah. Karena Allah lah yang membangkitkan kita semua nantinya. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Apakah pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan dinamai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Makanya keadilan, damai dan sejahtera itu adalah suatu kelimpahan. Ya Allah, kiranya Raja mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Ini adalah suatu seruan orang-orang yang tertindas. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Inilah harapan bangsa Israel yang begitu dalam akan Mesias, Sang Juru Selamat.
Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong, ia akan sayang kepada orang yang lemah dan orang miskin, ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Jadi ini kan suatu seruan orang-orang yang tertindas kepada Tuhan Allah. Harapan bangsa Israel. Memang harapan bangsa Israel itu berbeda dengan harapan para orang miskin dan tertindas sebenarnya. Harapan orang Israel itu mereka memiliki raja. Raja yang mengatasi segala raja. Sudah digenapi oleh Yesus Kristus, tetapi mereka tidak paham. Itu tadi kata Yesaya, ya kan? Roh paham dan roh takut akan Tuhan itu. Bangsa Israel kan tidak takut akan Tuhan, ya kan? Yesus disalibkan ya, ya kan? Yesus kan mati, dibunuh oleh orang-orang Yahudi, ya, para imam. Memang waktu pemerintahan Pontius Pilatus. Sampai sekarang lah Yerusalem itu harus ya berhutang darah karena telah membunuh Yesus Kristus. Memang orang-orang itu sedikit waktu itu, pengikut Yesus banyak, tetapi akibatnya luar biasa. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Nah itu luar biasa. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Tuhan Yesus memberkati. Itulah ucapan orang Kristen, kan begitu. Ucapan orang Kristen itu tidak ada kutukan, tidak ada. Ucapan orang yang tidak mau mengikuti kehendak Allah ya ucapan kutukan. Ya, terkadang kita ini masih hidup dalam dunia dan dunia itulah yang membuat kita sesat. Oh Bapak yang terkasih, dalam kuasa Roh Kudus, Yesus bersukacita karena dirinya hanya dikenal oleh orang-orang yang diberikan oleh Bapa sendiri. Ia dinyatakan kepada orang-orang kecil tetapi menjadi misteri bagi orang bijak dan pandai. Jadi ini luar biasa. Misteri bagi orang yang bijak dan pandai. Sehebat apapun orang bersekolah, sehebat apapun orang itu punya titel, ya, sehebat apapun dia, ketika dia tidak memahami misteri hidup ini, maka dia tidak akan mengenal Yesus. Dan luar biasa, kita sebagai orang kecil ini dikenalkan oleh Yesus sendiri tentang siapa itu Allah. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, bayangkan, ini yang menulis di Markus, yang menulis ini Lukas, mohon maaf. Ya. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata. Jadi Lukas mendengar para rasul berkisah bahwa Yesus itu bergembira dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi kegembiraan Yesus ini luar biasa. Jadi orang cerdik pandai pada waktu itu tidak tahu apa yang dimaksudkan Yesus. Hanya orang kecil saja yang bisa mengerti ini. Siapa orang kecil itu? Itulah para nelayan, para pemungut cukai, orang-orang yang tertindas, petani, ya kan? Aktivis. Jadi orang-orang itu yang dianggap remeh-temeh. Ya. Petrus nelayan, Yohanes nelayan, Yakobus nelayan, Andreas nelayan, Filipus pembantu nelayan, ya kan? Bartolomeus petani, ya, murid-murid Yesus. Hanya satu murid Yesus yang agak kaya itu, Yudas Iskariot, agak kaya dia, ya, tapi akibatnya fatal dia. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenai Bapa. Nah, ini mau menjelaskan siapakah Yesus itu. Yesus itu adalah Bapa, dialah Roh Kudus. Makanya Injil Lukas ini menulis sesuatu tentang kesaksian siapakah Yesus itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarkannya.
Di bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, puji Tuhan kita bisa masuk ke masa Advent ini. Dan puji Tuhan bagi gereja-gereja yang sudah merayakan Natal, silakan ya. Kita tahu rutan kelas 2A Pontianak ini menjadi role model ya untuk Natal bersama ya. Nah, nanti tanggal 28 Desember Monsinyur ya. Setiap tahun 29 ya. 29 itu Monsinyur selalu hadir di rutan ini untuk merayakan Natal bersama. Itulah orang-orang kecil yang memang menjadi suatu ya kekhususan untuk kita layani. Begitu juga Bapak-bapak yang terkasih, marilah kita menciptakan ini supaya rutan-rutan, terutama di Kalimantan Barat ya, yang mulai ada keinginan untuk mengembangkan ini rutan Bengkayang kan. Nah, tapi masih direnovasi ya, luar biasa tuh direnovasi. Sedangkan Lapas itu pernah mencoba tapi kayaknya belum terlalu optimal ya. Lalu misalnya rutan Tangerang waktu itu mau gabung, lalu mereka ada kegiatan lain ya. Mungkin bisa dibuat semacam sebulan sekali ya kan, bisa bimbingan penyuluhan bersama, karena teknologi itu membuat kita dekat. Efektivitas, efisiensi dan sebagainya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa dunia ini ya membutuhkan ya cinta kasih dari Yesus. Nah, cinta kasih dari Yesus itu dimunculkan oleh kita-kita yang mau melayani. Ya, sampai mati pun kita tidak layak di hadapan Tuhan. Yang melayakkan kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.